Kita mulai aja lagi pertemuan yang ke-11 untuk manajemen redaksi. Mengenai rapat redaksi. Kelihatan? Kelihatan Ya, Pak. Screen sharing Bapak tuh? Kelihatan ya? Ya. Nah, rapat redaksi. Nah, ini salah satu online-nya Kompas. Redaksinya gini, ini dulu ini pemimpin umumnya kemarin Pak Jakob Utama, sekarang kalau tidak salah sudah meninggal. Jadi pemimpin redaksi, kemudian ini wakil pemimpin umum, wakil pemimpin umum, pemimpin redaksi, penanggung jawab, wakil pemimpin redaksi, ini sekretaris redaksi, GM Litbang, GM SDM atau umum, kemudian bagian bisnis, direktur bisnis, GM iklan, GM marketing. Nah, ini layanannya, kantornya, alamat kantor. Nah, jadi pengertian rapat redaksi itu adalah rapat perencanaan penerbitan dan penugasan untuk memenuhi kebutuhan keredaksian serta evaluasi. Jadi rapat perencanaan penerbitan ya kalau untuk cetak, kalau untuk TV ya rapat penyiaran dan penugasan. Kalau online gitu untuk diterbitkan di halaman online-nya. Kemudian menjual gagasan di rapat redaksi tidak sederhana yang kita kira, setidaknya kita harus tahu sifat dari rapat redaksi tersebut. Jadi apa fungsi rapat ini? Kalau kita rapat redaksi itu apa fungsinya? Jadi sebagian besar rapat editorial atau rapat ini kalau kita masalah editorial itu atau sama juga tuh memiliki dua komponen utama. Jadi pembahasan yang bersifat fungsional seperti penugasan dan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan pembahasan yang bersifat kreatif, misalnya menentukan angel berita atau angel baru, gagasan baru, narasumber baru, dan cara baru memperlakukan berita. Jadi bisa saja gagasan-gagasan itu akan muncul dalam rapat ini. Kemudian rapat fungsional. Biasanya berlangsung singkat, bersifat langsung, didasarkan pada jadwal liputan yang telah diketahui, arahan dikeluarkan atas satu persoalan bersifat praktis dan spesifik. Penting untuk mengetahui atau menguasai masalah, berakhir ketika tugas akan dikerjakan sudah selesai dibahas secara tuntas. Jadi itu untuk rapat fungsional. Kemudian rapat kreatif ada juga, berlangsung lama itu rapat kreatif itu, tidak ada rencana yang pasti, tidak bersifat merintah, usul yang muncul diantaranya adalah masukan dan aneka skenario, hal-hal yang tidak diketahui mungkin akan makin bertambah di akhir pertemuan, pertanyaan yang naib layak juga dikemukakan, disepakati adanya beberapa pilihan namun belum ada yang pasti. Kemudian rapat kreatif perlu energi yang besar dan hal-hal yang dibahas bisa banyak. Sementara fokus rapat fungsional biasanya hanya satu. Rapat fungsional ditujukan untuk menyelesaikan satu agenda yang telah diketahui bersama. Rapat kreatif memerlukan waktu yang lama dan ada kemungkinan Anda tak tahu kapan berakhirnya dan seperti apa hasilnya pertemuan itu. Jadi kalau ini tadi rapat fungsional, ini rapat kreatif, dan pahami setiap tahapannya. Jadi sebagai produser atau reporter,
Anda harus tahu setiap bagian dari pertemuan. Siapkan diri Anda dan pakai daftar di atas agar kontribusi Anda bisa disampaikan secara kreatif. Jadi jika Anda memimpin rapat, Anda harus menjelaskan apa saja yang Anda inginkan di setiap tahapan pertemuan. Jika berada di tahapan fungsional, pimpin rapat dengan tegas, jangan bertele-tele. Ketika berada di tahapan kreatif, ciptakan suasana yang kondusif karena tahapan kreatif ini sangat lama ini. Nah, jadi kalau ini contohnya kakak kelas kalian ini dalam perkuliahan, biasanya kalau tentang rapat redaksi ini itu biasanya, nah ini kemarin kakak kelas yang di sini, Bapak setting meja seperti rapat redaksi di sebuah koran harian. Umpamanya salah satu dari mereka ditunjuk jadi pemimpin redaksi. Coba pemimpin redaksi 1, Redpel 1, Ratu Pelaksana, redaktur 1, selebihnya wartawannya gitu. Coba kalian praktekkan seperti apa rapat redaksi. Jadi umpamanya jam 8. Mulailah seorang pemimpin redaksi itu memimpin rapat di depan. Pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi berbagai capaian pekerjaan kemarin. Jika ada sesuatu yang menarik, ya kita beri aplaus atau kita beri pujian kepada wartawan atau yang lain. Tapi apabila sesuatu itu tidak tercapai target, juga kita harus ungkapkan. Karena hari kemarin umpamanya itu tidak berhasil karena satu berita kita kalah dengan media yang lain. Nah, kadang foto kita kurang bagus, kadang kita terlambat. Kalau online itu kan kecepatan di atas segalanya. Kadang lambat naiknya, orang sudah naik 2 jam, kita baru naik. Nah, itu kan evaluasi namanya. Jadi untuk kedepannya jangan terjadi lagi. Kemudian direncanakan yang duduk teman-teman kakak senior kalian di depan itu, Bapak suruh coba rencanakan apa rencana liputan hari ini umpamanya. Ditanya sama Redpelnya, apa rencananya? Begini. Kemudian diungkapkanlah rencana liputan hari ini seperti ini, Pak, kata pimpinan, kata Redpelnya kepada pimpinan redaksi. Kemudian Redpelnya juga memerintahkan kepada koordinator liputan, saudara koordinator liputan, nanti coba kerahkan wartawan untuk meliput agenda ini. Nah, maka nanti koordinator liputan langsung juga memerintahkan wartawan A, kamu pergi meliput kantor gubernur, umpamanya. Wartawan B, kamu pergi meliput ke sana. Wartawan C, nanti cari informasi itu. Jadi setelah selesai dari ruang rapat itu, semuanya kalau dia koresponden yang harus ke lapangan, ya jika tidak ada yang dituju, itu tidak boleh nanti melala kemana-mana kan. Akhirnya ke kedai kopi duduk kan. Nah, tidak seperti itu sebenarnya media yang sebenarnya. Termasuk kalau di daerah. Kita penugasan di daerah. Kita tidak mungkin rapat redaksi ke Pekanbaru ya. Kita harus mendapatkan perintah-perintah peliputan atau agenda-agenda tertentu yang harus diliput atau yang berita yang mau dibuat ya dari lewat telepon atau lewat WA dari redakturnya. Redaktur perintahkan ini, coba cari berita ini. Ya, gitu. Seperti itu biasanya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tentang rapat redaksi ini kita tidak bisa mempraktikkan. Kita cuma hanya bisa bercerita-cerita karena sistem daring. Nah, jadi pengertian rapat redaksi itu adalah rapat perencanaan penerbitan dan penugasan. Jadi perencanaan dan penugasan dan juga ini ada evaluasi di sini. Keredaksian serta evaluasi. Jadi perencanaan, penugasan, serta evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya?
Lalu seperti yang Bapak bilang tadi ya kemarin, kalau dalam rapat redaksi itu siapa yang menyiapkan semua keperluan untuk rapat, mejanya, kalau ada snack-snacknya, yaitu adalah sekretaris redaksi. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang rapatnya. Jadi yang memimpin, pemimpin redaksi. Di sana ada redpel, korlip, redaktur, dan juga biasanya kadang melibatkan wartawannya juga kalau memang harus diminta keterangan langsung. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Berarti itu nggak pala bentuk panitia, Pak ya? Enggak. Itu memang udah rutinitas setiap pagi tuh kalau di media-media yang profesional itu setiap pagi wajib rapat redaksi itu. Jadi pagi itu memang harus rapat. Kecuali kalau memang ada wartawannya atau yang lain memang harus ke lapangan langsung dan tidak bisa, umpamanya ada yang harus diliput jam 8. Acara di sebuah gedung, rapat redaksi kita jam 8 itu kan mungkin dikejar sekali dua kan nggak mungkin. Biasanya yang seperti itu bisa izin, mereka langsung ke lapangan itu boleh. Jadi nggak ada istilahnya panitia enggak, dia memang seperti itu agendanya tiap pagi. Jadi tidak bentuk panitia lagi, nggak seperti itu. Dia memang sudah terbentuk. Yang mempersiapkan semuanya ya adalah sekretaris redaksi, siapkan kuenya, siapkan mejanya, air minum, perlu pakai mic-nya. Ya, rapat redaksi itu tidak boleh lama-lama, sebentar saja. Karena wartawan mau bertugas ke lapangan. Ya. Sebentar saja. Kamu perencanaan kita, ini contoh nih ya. Kita besok akan, ini kalau umpamanya kita di media cetak, umpamanya kita besok mau menerbitkan berita tentang kasus ini, umpamanya. Terkadang pagi belum ada perkembangan sebuah kasus, tahu-tahu sore ada kejadian besar. Nah, sementara kita udah rapat redaksi pagi. Nah, itu tetap harus disesuaikan. Mungkin bisa saja rapat redaksinya dadakan sekali lagi, sore atau malam, itu bisa-bisa saja terjadi untuk kalau ada sesuatu yang krusial. Tapi kalau momennya nggak ada yang penting, ya biasanya tidak. Cukup komunikasi orang tuh lewat telepon saja. Tapi kalau mengevaluasi pagi itu tuh penting tuh kalau dalam media cetak. Itu sangat penting. Sangat penting sekali karena di sanalah untuk memajukan sebuah media itu ya harus hasil evaluasi itu. Umpamanya kalau media cetak, ini perwajahan kita kurang bagus nih. Coba koran yang lain kok bagus ya? Nah, seperti itu. Bagaimana besok kita lebih bagus? Umpamanya foto yang didapat kurang menarik, koran lain menarik, judul berita yang kita buat kurang menarik, koran lain kok menarik. Nah, itu salah satunya yang dievaluasi pagi. Perencanaannya, evaluasi. Jadi kalau sebuah media tidak melakukan itu setiap pagi, apakah media itu bisa hidup dan berjalan juga? Bisa. Tetap bisa kalau tak ada rapat redaksi. Tapi nanti tengoklah kualitas beritanya. Seperti ayam kehilangan induk tuh beritanya. Ada yang berita ini, berita itu tak terarah. Dan wartawannya pun keluar tak tentu arah. Akhirnya mutar sana, mutar sini. Tak ada berita, akhirnya duduk di kedai kopi. Sampai sore. Tak ada dapat berita. Kewajiban ngirim berita harus ada ke kantor, akhirnya copy paste punya kawan lagi kan? Copy paste. Jadi seperti itulah kualitas. Kalau wartawan yang di kantornya tidak ada rapat redaksi dan tidak ada penugasan, mereka cuman berkeliaran-keliaran kosong aja, tak jelas, ngabiskan minyak Honda. Sebenarnya kalau di daerah umpamanya nih, kita kan sekarang tidak mungkin rapat redaksi ke kantor di Pekanbaru, ini contoh. Makanya wartawan daerah tuh harus kreatif juga, harus punya nalar dan analisis dan perencanaan sendiri-sendiri juga kalau perlu. Nanti dilaporkan ke pihak redaksi. Saya hari ini rencana mau meliput tentang
keadaan nelayan, umpama itu salah satu contoh. Oh ya, nanti diperintahkan dari kantor ya, nggak apa-apa, teruskan. Nah, jadi kalau seandainya wartawan itu menunggu perintah, terkadang orang Pekanbaru itu dia nggak tahu situasi kita kan di daerah kan. Nah, karena kan kita harus melapor dan kita pun harus punya daya nalar untuk menganalisis apa kejadian-kejadian yang memang penting diberitakan, yang perlu diketahui oleh publik kan. Jadi tidak monoton nanti media kita itu, akan lebih menarik. Tapi kalau kita keluar tanpa perencanaan, tak jelas apa yang nak dicari, narasumber yang nak dikejar itu siapa, tak jelas lah pokoknya, acara yang dituju tak ada umpamanya. Nah, itulah yang akhirnya sampai sore tak dapat berita, itu bisa saja itu terjadi. Udah, apa lagi Ji? Tentang rapat redaksi. Apa lagi yang mau dipertanyakan? Ada Pak. Udah? Udah paham? Udah paham? Kalau udah paham kita masuk ke materi selanjutnya. Nih masih ada kayaknya nih. Sayang pula dilewatkan kan? Ya, Pak. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.